Interlude bersama Ricky Rahim. Oke para noise, kembali lagi di Interlude barengan sama Ricky Rahim. Dan hari ini gue kedatangan sebuah band. Ini spesial sekali karena band ini sekarang ya salah satu band yang lagi naik lah di skena perindian. Sedap. Kalau di season 1 kita kebanyakan malah di season 2 ya. Di season 2 tuh awal-awal lebih banyak musisi-musisi dan band mainstream yang hadir di Interlude. Jadi sekarang kayak ganti lagi nih wave-nya nih. Jadi beberapa episode terakhir banyak band dari independen atau indie label hadir di Interlude. Dan kali ini gue senang banget karena gue juga menjadi pendengar salah berapa dari lagu band yang menamakan band mereka adalah Reality Club. Halo. Selamat datang Reality Club di Interlude. Halo, bertemu dengan Racim. Akrab benar. Tapi hari ini datangnya cuma 3 personilnya, yang 2 lagi kemana nih? Kalau 5 kayak keramean nanti nggak tahu bakal di mana lagi. Bisa ngebelakangin penonton. Tapi lucu kali kalau kameranya di tengah terus kayak kameranya muter-muter gitu ya. Wah, ini adalah konsep bintang tamu yang banyak mau ternyata. Nah makanya biar nggak banyak mau kita 3 aja dulu. Gitu. Diplomatis sekali jawabannya. Oke. Jadi di Reality Club sekarang yang hadir ada Fatia. Yes, halo. Fatia ini vokalis juga pemain keyboardnya. Betul sekali. Terus ada kakaknya Fatia, ada Faiz, Halo, gitaris dan juga vokalis. Yes, betul. Dan berikutnya ada Iqbal. Ya, gue main gitar. Main gitar. Jadi basisnya sama drummernya ya lagi virtual nanti hadirnya ya. Iya. In spirit. Yang pengen gue tanya sebenarnya apa yang terjadi ketika lo di fase pertama kali muncul dengan album pertama terus sampai album kedua, sebenarnya apa yang terjadi sih sampai perubahannya menurut gue sangat, buat gue itu sangat drastis. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Pertama I'm so terharu karena beneran dengerin guys. Kirain cuma Peres. Ternyata emang Peres dong ya. Baru riset kemarin kadang. Tadi di jalan ya. No but ya benar banget sih, kita ada suatu perubahan kali ya. And I think it came naturally. Gimana kakak sebagai penulis? I think it's just life happen sih. Yeah. Soalnya benar-benar kita selalu bikin lagu tuh sesuai dengan what we are at that moment in time gitu loh. Kalau state-nya lagi kayak gini ya bikinnya kayak gini. Mungkin karena waktu album pertama kita masih kuliah, masih kayak masalah-masalah hidupnya itu masih cemen lah. Iya gitu dibanding ya waktu album kedua Talnovia mungkin udah lebih ada some more darkness. Iya. Dan juga kita kayak mungkin skillnya nambah juga kali ya. Karena kalau yang iyalah masa itu aja. Soalnya yang pertama emang masih very light. Nah, yang pas udah mulai Talnovia tuh baru kepikir kayak oh ya bisa nih kita tambahin sound-sound lain kayak ada biolanya dan lain-lain. Jadi orchestra string section. It's just also selain kita udah state of mind-nya berubah, kita juga skillnya ya bertambah. Dan juga referensi kita makin bertambah juga. Apa yang kita dengerin jadi makin meluas tuh. Dulu kan album 1 kita gak ada referensi sama sekali. Masa? Iya. Jadi lo asal kayak maksudnya bikin benar-benar sekeluarnya aja sekeluarnya aja, sebisanya aja gitu. Gak ada konsep sama sekali. Iya benar. Kita tuh baru tahu konsep mood board itu di album kedua karena baru yang pertama buat album gitu ya. Yang pertama ya udah sekeluarnya aja. Kalau yang kedua tuh benar-benar setiap lagu ada konsepnya gitu. Itu siapa tuh? Maksudnya titik apa yang membuat lo berubah gitu? Iya, kita waktu album kedua kan mulai kerjasama sama produser ya. Siapa Wisnu Iksantama Wicaksana. Dia yang ngerjain Feast, Gelas Kaca, Hindia, Saniter, iya. Dia itu produser pertama kali kita pertama kali kerja sama produser sama dia. Dan sangat nyaman sih kerja sama dia. Dan dia yang pertama kali denger tuh, waduh, tadinya dia mau bawa kita kayak Sixpence None the Richer, tau gak sih? Gak terlalu jauh beda tuh sama album pertama. Dia tadinya bilangnya mau bawa ke sana dan arah-arah pop. Terus kayak tapi demo-demo yang ditunjukin Talnovia, SSR, kok beda ya gitu. Terus dia kayak ya udah kalian bikin dulu mood boardnya. Kita kayak apa itu mood board gitu kan. Akhirnya dia yang introduce ke kita kayak kita bikin mood board biar konsepnya jelas dan kalau kita ada apa-apa lebih objektif gitu loh. Misalnya nih ada part first yang kayak menurut Iqbal harusnya kayak A, menurut gue harusnya B. Kita balik ke mood board mana yang lebih cocok gitu. Jadi secara konsepnya lo lebih jelas dan lebih detail gitu. Yes. Dan bisa lebih objektif juga kan. Objektif menurut? Ya menurut kita rame-rame. Ini yang emang bisa dibilang salah satu titik baliknya ya. Gue nggak tahu. Menurut gue ya di album. Ini sorry gue kalau gue kurang bisa menghafal judul album. Do you really? What do you really know? What do you really know? Itu menjadi salah satu ibaratnya
yang membuka peluang buat reality club lebih besar seperti sekarang? Apakah itu benar tuduhan dari saya? I agree. Yeah, maybe. Soalnya kalau nggak kita bakal dikotakin terus sebagai band indie pop YouTube. Itu doang gitu, bubblegum pink doang. Swedish pop. Iya. Soalnya album pertama kayak gitu banget. Kalau kita nggak nunjukin bahwa kita juga punya sisi lain yang bisa kayak gini juga, mungkin orang mikirnya reality club, band yang kayak gitu. Terus udah nggak ada chance to be something more gitu loh. Benar. Di album kedua tuh kita itu cukup beda dari album pertama kita. Mulai dari warna aja deh, warna kan yang album pertama pink, biru, masih light manis. Gitu, manis. Sekarang hitam semua. Ini arahnya Iqbal nih, hanya metal nih. Ternyata di situ ya Mas. Oh my gosh, we match. Oh my gosh. Ada kakak. Color coordinate. Jadi gini Paranoid, Fatia sama Faiz. We match. Kalau lo bapak sama anak ya. Mau gue. Jadi Paranoid outfitnya sama nih, Faiz sama Fatia, ada kakak gitu. Mungkin yang denger takutnya nggak tahu matchnya apa gitu. Iya, ini sananya warna coklat. Sama warnanya. Terus hitam juga. Iya. Tadi mau ngomong apa? Silakan dilanjut. Yang album pertama kan pink, biru, manis. Kalau album kedua tuh langsung merah dan hitam gitu. Dominan hitam. Dan awalnya kita keluarin lagu dari single itu tuh judulnya SSR. Okay. Itu SSR udah itu bukan back in the USSR. Enggak, itu SSR tuh kayak our first rock song lah. Right? Iyalah. Our first rock song. Yeah. First rock yang kayak gitu. Soalnya kan ada cursive, ada favorite. Iya benar. Oke, silakan diselesaikan secara adat. Rock yang kayak gitu, dan kita ingat gue ingat kayak kita mantengin semua di YouTube gitu kan. Tadinya mau rilis di YouTube, terus kita nunggu pas jam midnight 00 kita langsung oh my gosh, what will they say, what will the fans say gitu. Terus tapi bagus. Ternyata responnya it was positive gitu. Ternyata audience kita juga senang gitu ngikutin perubahan apapun yang kita suguhkan. Berarti sebenarnya ada ketakutan juga lo ditinggalkan banget. Gitu. Ada. Kayak pasti beberapa yang ninggalin deh. Iya sih. Pasti sih. Dan banyak yang stuck di album pertama. Ya nggak apa-apa. Tapi kan lo nggak mesti menyenangkan semua orang. Itu dia. Kitanya dulu happy. Iya dong. Yes. Radiohead aja dari dulu sampai sekarang itu jumpalitan tuh model musiknya, dan tetap aja gitu. Kalau memang menghargai bandnya dan karyanya sih tetap sih. Tapi menurut gue malah progresinya lebih enak gitu. Buat gue lebih suka di album kedua lo. Thank you. Apa yang akan ada di bayangan Reality Club? Seperti apa untuk musik kedepannya? Buat kita sendiri. Ya. Jadi selama pandemi itu kita udah bekerja, intinya gitu. Intinya banyak yang ingin kita keluarkan. Oke. Jadi pelurunya udah banyak nih ya. Pelurunya sudah banyak. Dan salah satunya yang terbaru adalah Tell Me I'm Wrong. Ini beda sekali ya dibanding. Ini lagunya siapa? Paling beda ya. Iya. Kenapa lo memutuskan ini untuk agak lompat agak jauh? Keputusannya apa mengambil kita bikin seperti ini deh untuk musiknya? Sebenarnya again it's kind of like leaving the door open. Asik Bruno Mars. I'm leave the door open. Leave the putar lagunya Bruno Mars. Iya, kayak we wanna leave the door open, kayak ulang lagi. Maksudnya kita bisa beda lagi loh gitu loh. Jadi don't get too comfortable aja. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak Reality Club kayaknya kedepannya bakal bikin yang kayak I Wish I Was Your Joke, You Let Her Go, kayak bam ada yang kayak gini. Biar pendengar kita open minded aja sih buat nanti yang kedepannya kita rilis. Soalnya lumayan beda-beda lagi nanti. Iya. Berarti untuk diri kalian sendiri sebagai musisi pengen terus berkembang, sama juga pengen mengedukasi. In a way. Seperti yang Isyana lakukan kepada pendengar mereka. Keren banget sih Isyana. Kita numpang doang, Isyana owns this place. Legit, Isyana owns the music industry. Tapi emang harus dimulai menurut gue. Iya. Dan dimulai oleh Isyana itu menurut gue bagus banget. Bagus banget, itu keren banget. Dan tapi sekarang kita denger dulu nih. Ya Fir ya. Yang agak berbeda maksudnya secara bungkusan musiknya ya. Maksudnya dibanding tadi kan Telenovia udah didengar seperti itu musiknya. Nah ini dengan single terbarunya yang berjudul tadi Tell Me I'm Wrong. Tell Me I'm Wrong. Perubahannya seperti apa? Bisa Paranoid dengerin. Sambil bahas ya. Ya banyak yang bilang ini kayak soundtracknya James Bond. Dan emang itu arah kita ya. Iya. Apa karena mau ganti James Bond yang baru lo kita bisa loh gitu. Jadi soundtrack James kalian. Bond orang Indo nanti. Iya, James Bond orang Indo. Kalau kan mau dirubah.
Jelek banget. Kalau ada nih temen gue penyiar dulu ya, James Bond itu panjangannya adalah jaga masjid dan Ini sama deh kalian jokin tadi. Iya. Kalau secara joke sama, kalau secara musik kita ya. Iya. Kalau secara joke masukin di sini nih. secara tongkrongan ya. Ini kan berubah banget ya, maksudnya distorsi sepertinya tidak ada. Iya. Nggak ada. Ada nanti Ada di ending sih sih. Ada di ending Ada ya? lead gitar. Oke. Ya kalau misalnya Paranoise mau denger full ya silakan bisa didengerin di digital streaming platform ya yang lain. Itu dia sih yang menarik buat gue, lo ini beda banget dan rasanya dark banget gitu, dan lo juga bekerja sama Budapest Orchestra. Oke. Gimana sih awal prosesnya bisa kayak kepikiran pakai ini si Budapest itu, terus juga dikemas atau muncul ide pertamanya, gue mau bikin lagu kayak James Bond gitu. Actually ini pertama kali lagu yang kalian akan dengar dari Reality Club yang semuanya mulai dari piano. Karena biasanya kan dari gitar kan. Tapi this one songwritingnya gue mulai dari piano, and I was just kayaknya gue lagi galau gitu deh. Asik. Galau gara-gara apa nih? Galau itu percintaan lah biasa. Selalu dari percintaan. Galau nggak bisa bayar utang gitu. Lebih real tuh. Anjir, utang. Cicilannya. Cicilan mobil. Kayak kalau cicilan musiknya nggak kayak gini deh. Mereka kejar-kejar gitu nanti. Ya kayak and I notice kalau James Bond itu he always fights for what he believes in. Walaupun all the odds are against him. Apa tadi kata Nui kemarin tuh, situasinya tuh nggak mendukung dia untuk menang, tapi dia tetap lanjut aja gitu. Dan gue tuh di situasi yang sama dalam kehidupan percintaan gue. Situasinya tidak mendukung nih. Situasinya kurang mendukung, tapi gue masih usaha buat sama nih orang. Pacar orang ya. Terus. Ya, terus gue ngelihat similarity di situ, dan gue kayak, dan sebenarnya kita semua tuh suka James Bond, filmnya, soundtracknya, everything about it, karena it's so big ya, so massive, bukan cuman filmnya, tapi it inspires like how the people dress, you know, all the cool things in life. Gimana James Bond dideketin banyak cewek, jangan lu gitu juga. Oke, enggak. Terus apa namanya? Ya itu kita makanya dari situ gue pengen ngangkat tema James Bond dan pengen bikin seala-ala ini tuh soundtrack James Bond. We really want. Emang bener ya? Emang bener tujuannya Gold Sex. Tujuannya emang kayak gitu. Sebenarnya gue awalnya juga nggak tahu nih bakal masuk kayak jadi Reality Club atau enggak. Pas gue present juga gue kayak ada lagu sih, tapi nggak tahu nih masuk atau enggak. Tapi ternyata reaksinya you guys are happy about it ya. Karena kita semakin terbuka lagi gitu kan. Jadi kayak mau kakak bikin lagu kayak gimana pun kita kayak terima bisa kok Reality Club gitu. Bisa kok cuan. Terus bisa. Ya udah gitu. Jadi pas pembuatan lagu ini juga sebagai band gitu yang di present oleh Vice, kita juga semua kayak very excited buat bikin lagu ini bareng-bareng untuk merealisasikan ini. And I think lagu macam kayak gini juga mungkin bukan main inspiration kita untuk Reality Club dari awal ngeband, tapi ini adalah salah satu tipe lagu yang kita semua suka dan terpendam gitu. Jadi kita semua bahagia akhirnya kita bisa bikin lagu kayak gini, ballad kayak gini, akhirnya bisa loh Reality Club gitu. Terus pas karena referensinya udah jelas gitu dan semua orang langsung nangkep, James Bond, semua orang punya nambah-nambahinnya gampang. Kayak gitarnya kayak gini nih, now gitu-gitu with the vibrato gitu kan. Nugi juga tahu kayak gimana. Terus kita juga pas mau rilis, pas mau ngerjain tuh mikirnya kan kita udah pernah strings ya. Gimana kalau kita orkestra? Makanya kita ini baru orkestra. Iya, kita kayak level up yuk gitu. Kita level up deh, kayak coba deh. How many people again? 48 piece McNugget. 48 piece orchestra. McNugget lagi. Kalau nggak salah ya 48 nuggetsnya. Nuggetsnya. Terus itu seru banget sih. Awalnya tuh kita nggak tahu mau sama Budapest. Intinya kita pengen ada orkestra. Terus kita tanya sana sini. Ada yang London, ada yang Amsterdam. What was the most famous orchestra yang Philharmonic berapa gitu? Kayak 100 juta berapa? Enggak, lebih. Satu rumah lah setengah M. Setengah M. Kita kayak waduh, nggak mampu bos. Itu dia udah segitu. Waktunya gak cocok. Waktunya gak cocok ya. Waktunya gak cocok. Duit mah aman ya Pak. Waktunya gak cocok. Dia minta rate-nya segitu. Dan juga minta potongan royalti. Dan juga lain-lain gitu. Pokoknya bonusnya banyak. Gak beli putus ya. Gak beli putus. Oke.
kita kayak waduh gitu. Akhirnya kita menemukan Budapest yang cocok banget sama kita. Kalau itu harganya seharga mobil Budapest? Enggak kok, nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Mobil apa dulu tuh? Mobil bekas. Sessionnya kita pirit-pirit bener-bener kayak oh iya satu. Untuk proses pengerjaannya gimana? Lo mengarahkan dari Indonesia pastinya kan? Iya. Sebenarnya pengennya tuh kita ke sana ya. Iya. Sekalian lihat Budapest gitu kan. Tapi ya pandemi. Iya. Jadinya kita online lewat Zoom. Dan mereka profesional banget sih, Cim. Kayak bener-bener gitu, Cim. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.